Shalom, kenalkan nama saya Eden Yosyaman Honde, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari Perguruan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Pulau Batu, khusus di kelas 7 dengan tema Hidup Orang Beriman. Mari kita saksikan bersama. Shalom. Baik, puji Tuhan kita bisa bertemu di pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita serahkan dulu hidup kita kepada Tuhan lewat doa dan pujian kita. Ya. Siapa yang bisa memimpin kita? Ya, silakan. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebelumnya kita bernyanyi dulu. Saya undang teman-teman mari kita angkat pujian yang mengatakan apalah arti kata 1, 2, 3 ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, ini kami sebentar lagi akan memulai proses pembelajaran kami, berkatilah dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Segala proses pembelajaran kami serahkan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu ya anak kami yang hadir pada hari ini. Yang pertama dulu Damian Ibango, Hadir Pak. Rina Onis, Hadir Pak. Nastriani Klondiadaya, Hadir Pak. Elsinta Finoa, Hadir Pak. Karen Honder, Hadir Pak. Ajaria Stanley Honder, Hadir Pak. Rasmida Gaho, Hadir Pak. Angel, Hadir Pak. Agnes Dao, Hadir Pak. Kayla Christian Gaho, Hadir Pak. Olivia Amanda Pololu, Hadir Pak. Ruth Priscilla Hadir Sarumaha, Pak. Juliani Hulu, Hadir Pak. Mujijat Honder, Hadir Pak. RP Kuabu, Hadir Pak. Seruan Honder, Hadir Pak. Berkat Nehe, Saya Pak. Stefania Yofian Jai. Hai Pak. Oke, jadi semua hadir ya. Jadi Bapak ingatkan terus supaya ketika kita belajar dan hadir di sekolah terus ya, jangan absen dan terus kita harus hadir di sekolah kita ya, sehingga anak kami nanti bisa ya mendapatkan ilmu yang guru sampaikan kepada kami semua. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak tanya dulu yang ke tugas kita sebelumnya itu sudah dikerjakan ya? Sudah. Yang
hari ini yaitu tentang yang hidup orang beriman ya. Judulnya adalah hidup orang beriman ya. Itu nas Alkitabnya itu ada di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Oke, salah seorang dulu di antara kalian yang bisa membantu Bapak untuk bisa membacakan ini ya. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Matius pasal 6 ayat 9 berkata, karena itu berdoalah demikian Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Jadi itulah topik kita pada hari ini, yaitu tentang hidup orang beriman. Jadi bahan bacaan kita pada hari ini yaitu di Matius 6 pasal 9 ayat pasal 6 ayat 9 sampai 13. Tadi sudah dibacakan oleh sekarang yaitu tentang berdoa. Itu topiknya adalah doa Bapa kami. Jadi hidup orang beriman ini ya itulah diharapkan kepada Tuhan kepada kita supaya kita ini harus punya iman kita kepada Tuhan ya. Kalau kita tidak punya iman maka kekristenan kita itu sia-sia ya. Tentu kalau anak kita bertanya itu apa arti iman ya. Siapa yang bisa menjawab apa arti iman? Anak-anak. Iman itu apa? Ada yang bisa yang menjawab iman itu apa? Siapa yang bisa? Yang kurang. Si Enzer bisa lihat arti iman. Iman itu apa? Yang lain? Sini kamu siapa? Bisa. Iman itu apa? Arti iman menurut kamu. Coba dulu diberikan pengertian iman itu menurut kalian. Ada yang tahu? Nah? Jadi kadang dia kita mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat dan bukti dari apa yang kita ada tidak kita bukan. Iman memang tidak nampak, iman itu tidak nampak, ya, tetapi nampaknya di dalam kesadaran kita. Ya. Jadi bukti daripada iman kita kepada Tuhan itu yaitu selalu kita harus berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ya, itulah bukti kita bahwa kita ini orang-orang beriman ya, kepada Tuhan dengan cara kita berdoa dan beribadah. Ya, sebelum Bapak lanjutkan untuk menjelaskan ini, Bapak dulu akan mengajak anak-anak kami untuk bisa melihat video. Ya, nanti di video itu ya anak-anak kami bisa menilai apa itu doa, apa itu ibadah. Nanti kasih nanti pendapat masing-masing ke kami. Ya, Bapak akan mulai mengajak teman-teman semua untuk bisa melihat video ya. When things are good or when they're bad, you can always talk to God in your heart or with your words. Prayers talking to God above, sharing your feelings, sharing your love. You can pray anytime, anywhere.
always listening, gentle and kind. Prayers talking to God above, sharing your feelings, sharing your love. Anytime, anywhere, God is always listening, always there. Praying together as friends or family makes us feel close, full of harmony. We join our voices, we join our hearts, and pray for love, for peace to start. So hold a hand and bow your head. Say a prayer for the daily bread, for health, for hope, for everyone. Together in prayer, we're never done. Maka kita mau minta maaf. Baik. Jadi itulah tadi ya video singkat. Mungkin anak kami sudah melihat dan mengamati ya. Kira-kira dari video tadi yang baru anak kami lihat dan cermati memahami, kira-kira apa yang kamu dapatkan di sana? Ada yang kira-kira yang anak kami bisa? Si Angel tadi, saya. Apa kira-kira yang kalian dapatkan dari video ini? Bisa kalian jelaskan sedikit? Tadi ada kalian lihat ada sikap berdoa, kemudian pada saat ada diri, kemudian bekerja, yang tadi bisa. Ada yang kira-kira bisa? Kamu yang bisa? Ada yang bisa? Bisa kira-kira yang kalian tangkap dari video ini kira-kira apa? Sebelum Bapak lanjut. Tadi video kan berbicara tentang doa. Bagaimana menurut kamu doa itu seperti ini? Gitu. Apa arti doa dalam kehidupan? Apa arti doa dalam kehidupan Islam? Ya. Jadi itu video itu berbicara tentang bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Sesuai dengan materi kita pada hari ini di orang beriman. Tadi Bapak mengatakan bahwa bukti kita itu orang beriman ya adalah dengan cara satu-satunya berdoa dan beribadah. Ya kan? Tadi anak kami bisa melihat ya bagaimana seorang anak tadi ya di dalam kehidupan kesehariannya selalu dia menyerahkan hidup di dalam doa. Baik dia pada saat ulang tahun ya kan? Dia berdoa. Artinya doa itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang dia peroleh. Mungkin kami sudah mencapai umur sekian, ya kan. Kemudian di dalam setiap pekerjaan Tuhan telah menolong dia, ya kan. Maka dia berdoa. Itulah bentuk-bentuk iman kita kepada Tuhan kita. Ya. Kemudian selain itu juga adalah bentuknya adalah ibadah. Selain doa adalah ibadah. Apa itu ibadah? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu ibadah? Kalian bisa kan? Jawab. Ibadah itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ibadah itu apa? Apa itu kira-kira ibadah? Tolong dulu. Bisa. Bisa. Berdiri kalau bisa. Apa itu ibadah? Arti ibadah. Ya. Jadi ibadah itu juga identik dengan doa. Ibadah itu sebagai ucapan syukur dia kepada Tuhan. Ya, ibadah itu adalah bisa mungkin melalui pujian-pujian yang barusan kita sudah nyanyikan tadi. Itu adalah bentuk-bentuk ibadah. Ya. Kadang kalau kita hari Minggu perginya di mana? Ya. Itu juga bentuk ekspresi kita untuk ibadah kepada Tuhan lewat lagu kita, lewat pujian kita, ya kepada Tuhan, bentuk
ibadah kita kepada Tuhan. Kadang orang mengatakan bahwa sudah selesai persoalannya ketika saya sudah berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ya, sudah dihapuskan semua itu dosa-dosa saya. Ketika saya berdoa, sudah minta ampun, ketika saya ibadah sudah selesai semua. Besok dan hari ke depan bisa saya lakukan lagi. Tidak seperti itu. Kita sebagai orang Kristen yang punya iman kepada Kristus, ya, kita dituntut supaya sering kita melakukan doa, ya, memanjatkan doa, apapun permohonan kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, kita mengucapkan terima kasih syukur melalui doa kepada Tuhan. Karena memang kekuatan kita ini kan hanya manusia kan, manusia kita manusia. Tetapi apa yang kita terima hari ini kita harus bersyukur. Selain itu juga adalah ibadah, ya. Ibadah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, ibadah itu juga bukan hanya identik selalu ya pergi FA, pergi kebaktian di rumah-rumah, pergi di gereja, bukan hanya itu bentuk-bentuk ibadah itu. Ya, tetapi mari kita menjaga hati kita juga itulah ibadah kita. Ada mungkin yang maki-maki, tetapi ketika kita bisa mengendalikan diri, menjaga emosional, maka itu juga adalah bagian daripada kita. Ya. Lebih pada penjagaan diri, lebih pada kontrol diri kita. Ya. Itulah ibadah, bukan hanya yang nampak-nampak hari ini saya ke gereja, ya. Tapi yang lucunya nanti ketika lepas dari gereja, ya ada maki-maki di sana di luar, ya kan. Bisa melakukan pencurian di rumah orang. Ada yang pernah mencuri di sini? Tidak ada? Hah? Tidak ada? Tidak ada. Kalau ada itu cobalah. Ya. Jadi itu dia ya. Kita hidup sebagai orang beriman, kita membuktikannya dengan berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan ya dengan diskusi pada hari ini. Tadi Alkitab kita adalah Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ya. Nanti saat ngaji Bapak membuat kelompok. Tugas anak-anak kami ya, temukanlah bagian-bagian apa saja ya yang ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Ditemukan ya bagian-bagian apa aja bagian-bagian di Matius 6 ayat 9. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk bisa berdiskusikan, diskusi kepada teman-teman ya. Nanti hasilnya akan disampaikan. Saya Bapak nanti akan menunjuk setiap kelompok untuk bisa menjelaskan. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 di sana, dan kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi tugasnya adalah temukanlah bagian-bagian apa aja yang bisa kamu temukan di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Didiskusikan sama teman-temannya ya, diskusikan. Kita waktu 5 menit ya.
sudah sampai ya menit ya. Sudah semua selesai ya? Baik, sebelum kita juga mari dulu berdiri dulu semua. Nah, pemanasan dulu. Jadi kasih buat ya. Dengan bentangannya seperti ini. Kamu sini. Bentuk permainan untuk bisa fokus ya. Mari kita belajar fokus ya. Nanti kalau Bapak bilang guru terlele jawab nanti Bapak ada apa. Oke ya? Kita mulai ya. Oke, Pak. Ubur ikan lele. Tangkap. Ada yang menangkap? Ada yang berhasil? Tidak ada yang berhasil. Sekali lagi. Coba dengar tangannya. Ubur ikan lele. Tangkap. Ada yang tangkap berhasil. Sekali lagi harus bisa ya. Kita harus menguji tingkat ketelitian dan fokus kita ya. Oke ya. Ubur ikan lele. Lepas. Ada yang menang, ada yang menang. Apa ya? Gagal. Sekali lagi ya. Ubur ikan lele. Tangkap. Oke, tangan semua. Baik. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa mari kita temukan ya melalui diskusi apa aja bagian-bagian yang ada ditemukan di Matius 6 ayat 9 sampai kelompok 1 sudah bisa. Ada yang coba silakan siapa ketua kelompoknya silakan berdiri. Ayat 9 sampai 10 berbicara tentang bagian pujian bagi Allah karena karyanya bagi dunia. Ya, sekali lagi coba. Bagian pujian bagi Allah karena karyanya bagi dunia. Ya. Artinya pujian terhadap Allah karena karyanya di dunia. Itu bagaimana pasal berapa itu? 9 sampai 10 itu yang keempat ya. Oke, silakan dulu. Kelompok kedua apa aja yang didapatkan dari bagian itu? Yaitu Allah memberkati dan menghidupkan kebutuhan kita. Itu di ayat berapa? Ayat 11. Ya, Allah mencukupi kebutuhan kita ya. Ya. Baik, kelompok 3 silakan. Dari ayat 12 kita adalah manusia berdosa, Allah telah mengasihi dosa kita dan kita diingatkan untuk mengampuni kesalahan orang. Baik. Ya, itu di pasal berapa? Ayat berapa? Ayat 12. Ayat 12. Silakan. Kelompok D. Saya tadi keempat oleh kami itu ayat 11 bagian yang kami dapat yaitu Allah tidak mencoba kita tetapi terkadang Allah menguji iman kita. Ya. Jadi itulah bagian-bagian yang kita dapatkan di Matius 6 ya ayat 19 sampai 13 ya, yaitu tentang pujian kita terhadap Tuhan kita karena Allah kita itu Allah yang membuat karya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah Allah mencukupkan apa? Kebutuhan kita ya. Ketiga adalah bagian ketiga adalah apa tadi bagian ketiga? Bagian ketiga apa tadi? Kita adalah manusia berdosa, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Iya, kita adalah manusia berdosa. Tuhan telah duluan mengampuni kita. Kan begitu ya? Respon ketika kita sudah diampuni, maka apa respon kita? Kita juga harus mampu mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kita. Jangan kasih dendam, ya, sampai umur tua nanti dendam terus, ya. Apa efeknya kalau dendam? Nanti mukanya jelek, ya jelek, ya hitam. Ya. Jadi jangan suka kami menaruh dendam, ya. Jadi kita bersyukur Allah kita yang sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mampu mengampuni orang. Makanya ketiga yang terakhir apa? Allah tidak mencoba kita tetapi Allah menguji iman kita. Iya, tidak mencoba kita, tetapi Tuhan menguji. Ya, bisa kita di dalam proses pengujian, disitulah kita akan menemukan ya yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa mampu, ya kan, kalau kita bagus, itu bagus. Ya, jangan nanti beranggapan anak-anak kami ketika
ketika ada ujian dalam hidup kita, maka itu ya akhirnya kita yang dipersoalkan adalah tuh tidak seperti itu. Nah itu ujian itu yang diberikan oleh Tuhan, tetap kita harus dapat begitu ya, kita harus jalan ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Maka pertemuan kita ke depan ya, di depannya lagi, maka sebelumnya ada tugas ya, ada tugas kita, yaitu coba ditulis. Tugasnya adalah coba nanti anak kami menuliskan doa permohonan ya. Doa permohonan supaya Allah bisa ya membimbing kita, membimbing anak kami ya untuk selalu berdoa ya, beribadah dan bersyukur ya. Jadi doanya dibuat ya, ditulis doa permohonan. Bentuk doanya adalah doa permohonan. Doa bukan doa apa ya? Doa makan tidak, tapi doa buat doa permohonan supaya Tuhan bimbing kita untuk selalu ya membaca Alkitab, berdoa dan sebagainya. Oke, baik. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, pertemuan kita hari ini, maka silakan siapa yang maju ke depan untuk bisa doa menutup. Silakan. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Dari tadi saat kami masuk belajar kami, berkatilah kami Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sementara itu Tuhan, kami akan bisa di tempat ini, berkati kami di setiap perjalanan kami. Demikianlah doa kami. Amin. Amin. Baik, demikianlah